والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama muktabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita. Pada kali ini kita akan membacakan kembali, yaitu dalam kitab Shiratal Mustaqim, bagian luar dari kitab Sabilal Muhtadin, yaitu kita akan membahas kembali sunat-sunat di dalam mengerjakan tawaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada bagian yang ke-11, halaman 186. Ke-11, muwalat antara tiap-tiap tawaf yang 7 supaya keluar daripada ikhtilaf ulama yang mewajibkan dia, muwalat antara tiap-tiap tawaf yang 7 supaya keluar daripada ikhtilaf, perselisihan ulama yang mewajibkan dia. Dan makruh meninggalkan muwalat dengan tiada uzur. Dan makruh meninggalkan muwalat dengan tiada uzur. Maka uzur itu seperti hadir berjamaah atau kedatangan suatu hajat yang tak dapat tiada mengerjakan dia, atau kedatangan suatu hajat yang tak dapat tiada mengerjakan dia, yaitu qada hajat. Dan makruh memutuskan tawaf yang fardu seperti dan makruh memutuskan tawaf
yang fardu seperti ia menanamkan mayit atau mengerjakan sunat rawatib. InsyaAllah paham ya? Paham? Yang ke-11, sunat-sunat di dalam mengerjakan tawaf ini, maka yaitu adalah dia harus mengerjakan tawaf itu dengan muwalat. Makna muwalat, berkesinambungan terus menerus tanpa putus-putus, tanpa ada jedah. Yang mana jedah itu memutuskannya tanpa ada uzur. Hukumnya sunnat muwalat. Mengapa dia itu mengerjakan tawaf itu dengan putaran yang ketujuh, ya, 7 putaran yang 7 kali tawaf? Maka dia dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia harus muwalat, tidak boleh putus, berkesinambungan. Mengapa dia harus mengerjakan muwalat? Karena ada ulama yang berselisih tentang hukum muwalatkah atau tidak muwalat. Ada yang ulama berpendapat mengatakan wajib muwalat. Wajib hukumnya. Berarti kalau wajib lawannya haram. Wajib hukumnya melakukan tawaf itu 7 kali keliling tanpa putus. Ada ulama lain mengatakan tidak masalah, tidak masalah, tidak ada masalah itu putuskan. Maka disinilah ulama-ulama sesudahnya berijtihad, muncul kaedah usul fiqih yang menyatakan bahwasannya khurujul ikhtilaf ya mustahabun, keluar daripada khilaf berselisih ulama mustahabun, ya, khurujun khilafun mustahabun. Muncul kaidah usul fikih dalam memahami fikih ini harus ada ilmu ini. Bukan hanya bisa paham, sudah sering saya pahamkan ini. Tidak harus ilmu alat ya. Bila menguasai tafsir, dia harus menguasai asbabun nuzul. Bila dia menguasai bahasa Arab, harus dia nahwu saraf. Bila dia menguasai hadis, harus menguasai mustalah hadis. Bila dia menguasai fikih, harus dia menguasai usul fikih, istinbat hukum. Kaidah usul fikih disebut itu adalah urun minal khilaf mustahabun. Keluar dari perselisihan ulama hukumnya disunnatkan. Nih, dalam sesama madhab Syafi'i, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan yaitu tidak sampai. Misalkan untuk orang yang meninggal disampaikanlah kurban, tidak sampai, jauhnya sedekah. Syekh Ramli mengatakan sampai, sesama mazhab Syafi'i, sesama mujtahid fatwa. Kita yang bukan ulama mujtahid maka menilai, maka daripada yaitu tidak kerjakan, maka mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami lebih kuat. Nah,
Itu contoh. Ada ulama mengatakan bahwasannya tawaf muamalah berkesinambungan 7 kali, kan? 7 kali tawaf wajib. Ada lagi yang muamalah menurut daripada ulama lain itu adalah boleh, tidak masalah. Nah, jadi oleh karena itu bila kita lihat di sini maka yaitu kita yang keluar daripada keluar berselisih ini keluar, maka berlakulah kaidah tersebut. Keluar daripada untuk kehati-hatian, ihtiyat seseorang. Khuruju minal khilafi mustahabun, keluar daripada khilaf maka yaitu, nah, yang satu mengatakan boleh. Bapak mengambilkan yang pendapat putuskan mualatnya tawaf, yang enggak apa-apa, ada pendapat. Ada pendapat yang mengerjakan wajib, ada pendapat, tapi lebih baiknya maka di situ dihukumkan yaitu sunnat saja. Nah, jadi tidak wajib, tidak mubah, tapi hukumnya adalah sunnah. Mualat mewajibkan dia. Nah, lawannya sunat makruh meninggalkan daripada tawaf secara berturut-turutan mualat. Makruh meninggalkan tawaf dengan mualat, makruh meninggalkannya. Karena tadi hukumnya sunat. Ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan mubah. Setelah diteliti dalam usul fiqih, dalam kaidah usul fikih, maka dilihat di sini, ini berarti ulama sesama mazhab, ulama sezaman, mereka berselisih. Nah, dari mana datangnya? Berarti kita yang orang awam mengambil jalan tengahnya. Hukumnya sunat sajalah. Nah, itu. Berarti bila dikerjakan. Jadi kita tidak mengikut yang wajib, tidak mengikuti yang mubah. Karena belum sampai ilmu kita sampai ke wajib, belum sampai ilmu ke mubah. Maka ulama yang setelahnya itu, dan itu lebih aman kita, yaitu mengambil pendapat yang tengah adalah sunnat. Maka bila dia tinggalkan itu tawaf dengan berturut-turut mualat, maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Kecuali dia uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sampai Hajar Aswad dia baca doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabb subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Kemudian putaran lagi kedua, demikian juga bacaannya ketiga. Kemudian dia ke putarannya berikutnya sampai ke sini. Nah, di sini baru dia 3 putus. Berhenti dia. Butuh makan, minum atau lain sebagainya, duduk-duduk, foto-foto ataupun ngobrol-ngobrol, capek kita istirahatlah dulu. Ah, gitu. Karena putarannya jauh juga ini, jauh nih. Ya. Belum lagi terdampar sampai ke sana, putarannya makin jauh. Duduk dia, istirahat dia, maka hukumnya makruh meninggalkan. Kecuali itu dia ada uzur yang tidak bisa, dia harus lakukan. Maksud dia harus memang tinggalkan itu amalan. Contoh apa? Begitu dia sedang tawaf barulah 5 kali putus. Bilal mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada komat tu. Maka tawaf di situ berhenti walaupun dia sudah 5 kali. Jelas? Nah, nanti ke sana kan kadang-kadang terlambat. Jadi baru asyhadu an la ilaha illallah. Siap-siap cari manasab. Berhenti dia. Berarti dia 5. Tanda ini tu 5. 5 dia. Dan kemudian boleh lagi dia meninggalkan itu, tidak makruh hukumnya saat dia hadas kecil, hadas yang kemudian dia itu buang angin, kemudian putus wudu, atau dia itu qadha hajat, yang kemana mau ditahankan, ya kan?
Mencari kamar mandi WC aja udah jauh. Apa dia harus tahan-tahan kiri kanan, mereng sana, mereng sini jalannya kan enggak. Dia harus putuskan itu, maka tidak lagi hukumnya makruh. Dah, ya, jelas. Qada hajat boleh. Kemudian salat berjamaah putuskan. Qada hajat putuskan. Itu tidak makruh. Kemudian bila dia putuskan tawafnya itu yang 7 keliling itu, 7 kali tawaf putar, dia tinggalkan tawafnya itu, nanti sajalah baru 3 sambil istirahat dia kerjakanlah itu. Karena ada yang mengajak, ayo kita ke kuburan mengantarkan mayit ini ke Ma'la, ke pemakaman Ma'la, diantarnya lah, sementara dia yaitu sedang tawaf baru 3 kali, maka makruh hukumnya, karena dia mengantarkan menanam mayit itu, dia harus kerjakan ini. Kalau yang itu mengerjakan itu apa? Cukup 1 orang atau beberapa orang, karena dia fardu kifayah. Kalau yang ini dia sendiri, amalan dia dengan Allah harus dia selesaikan karena dia bagian daripada salat. Kemudian dia sedang tawaf. Saat sedang dia tawaf, berhenti lagi 5 misalnya. Rupanya karena semangatnya mengerjakan salat rawatib, salat sunat, salat apanya, ditinggalkannya salat sunat dia rawatib. Makruh. Padahal itu ibadah juga. Salat sunat rawatib, salat sunat ini ditinggalkannya. Sementara dia masih ada sedang tawaf, diputuskannya untuk mengerjakan daripada salat rawatib, hukumnya makruh karena dia sedang melaksanakan tawaf, harus mualat. Jadi kalau nanti ada yang menyampaikan mualat, ini harus mualat. Jadi berkesinambungan namanya. Paham ya? Ini mualat. Berkesinambungan. Tak boleh putus. Ini berkesinambungan, mualat. Tak boleh putus. Azan itu harus mualat, tak boleh putus. Allahu akbar, Allahu akbar. Bapak duduklah. Duduk dulu kan, ngopi dulu. Nyambungnya lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Putus. Hukumnya makruh. Dia harus terus. Khutbah, sebagian pendapat khutbah Jumat, khutbah pertama, khutbah kedua, dan seterusnya sampai salat harus mualat, wajib. Bila dia putuskan dengan berbahasa Indonesia di antaranya itu, maka makruh. Pendapat wajib bisa batal khutbah Jumat karena pendapat ulama. Dia tidak boleh diselang-selangin karena seperti azan. Khutbah pertama tidak boleh dicampurkan dengan bahasa ajami, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa apa saja. Dia harus dimulai khutbah pertama sampai solat itu bahasa Arab semuanya. Makanya banyak yang sebagian ulama untuk kehati-hatian mereka ceramah dulu. Ceramah dulu, terserah mau ceramah. Masukkan khutbah pertama, masukkan khutbah kedua. Sudah habis ceramahnya, masuk khutbah pertama, masuk khutbah kedua, baru sholat. Itu nggak ada bahasa Indonesia. Tidak ada percampuran. Jadi memandang ulama yang demikian itu wajib, tak boleh. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya sunnat, ada kalanya makruh. Mualat ini ditinggalkan. Nah itu, ya. Kemudian Al-Fatihah mualat tidak boleh diselang-selangin. Tuh, sudah saya nukilkan itu dalilnya di dalam kitab, kemudian saya kumpulkan dalam buku saya surah Al-Fatihah. Tidak boleh putus mualat dalam bacakan surat Al-Fatihah. Tidak boleh jedah lama jedah tak boleh.
putus. Jadi ketentuan baca surah Al-Fatihah demikian, dia harus mualat. Beda dengan ini seperti ini, yaitu ulama ini berselisih pendapat. Wajib enggak ya mualat? Wajib, oh tidak. Ada ulama lagi mengatakan yaitu mubah, boleh. Ada ulama mengatakan wajib. Nah kita untuk ini lebih baik kerjain aja lah. Maka hukumnya sunnat. Kenapa? Karena ada dalil khuruju minal khilafi mustahabun. Jelas nih. Jadi kalau ada bapak mengatakan ustaz ini mengatakan begini, ustaz ini mengatakan ini. Yang ustaz ini ada dalilnya. Sama-sama mazhab Syafi'i. Beda kalau di luar mazhab. Di luar mazhab itu udah mental aja tuh, tak usah diterima. Ini Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Ini sama mazhab Syafi'i ini. Imam Nawawi mengatakan makruh. Imam Rafi'i mengatakan ini. Kita yang seperti ini, lihat siapa setelah daripada imam-imam ini. Mereka mengatakan kaidahnya ini lebih aman, kita kerjain aja lah. Tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah itu hukumnya. Seperti salat Jumat. Khawatir kita ini sah atau tidaknya, maka ihtiyat. Karena mazhab Syafi'i dengan mutlak bahwasannya tidak boleh dia itu berbilang-bilang, berta'addud masjid, berdekat-dekatan. Sebagian pendapat yaitu wajib. Maka kita untuk mengambilnya itu ihtiyat, hukumnya sunat karena keluar daripada hukum. Ini dia, karena keluar daripada berselisihan, hukumnya sunat. Tapi kalau nyata itu salah, ada tinggal rukun khutbah, maka bukan sunat lagi salat zuhur tuh, hukumnya wajib. Kenapa? Salawat tinggal, doa mukminin mukminat tinggal, hamdalah tinggal. Nah, itu rukun. Tapi kalau ragu, siapa yang takbir duluan ini? Sanakah, sanakah, sanakah? Pendekatan. Apalagi nanti di sana ada dibangun masjid, makin dekat masjid. Maka untuk ihtiyat, kehati-hatian, kesempurnaan. Ini bagi orang yang paham tentang masalah hukum. Baik ya, itu masalah perbedaan mualat. Artinya mualat berkesinambungan terus menerus. Terus saja tawaf. Apapun yang dia lakukan terus saja, kecuali dia itu uzur, qada hajat atau hendak mau salat jamaah, salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib udah datang, imam mau datang, maka berhentikan. Nanti ingat sambungkan lagi setelah salat. Dah. Ya. Itu yang ke-11. Ke-12. Berniat pada tawaf rukun. Berniat pada tawaf rukun. Tetapi wajib ia berniat pada tawaf yang tiada rukun dan tawaf wada, dan pada tawaf wada. Ke-11 berniat pada tawaf rukun. Tawaf rukun pas dia lakukan itu akan ada rukun-rukunnya. Berniat pada tawaf rukun, tetapi wajib ia berniat tawaf yang tiada rukun dan pada tawaf wada. Ada tawaf kudum, ada tawaf wada. Ya. Ada tawaf haji, ada tawaf umrah. Maka dia itu berniat untuk dia niatnya itu untuk tawaf daripada rukun itu tadi. Yang ke-13, hendaklah ia sembahyang yang ke-13 sunatnya hendaklah ia sembahyang 2 rakaat. Setelah tawaf 7 kali, maka dia sembahyang 2 rakaat. Kemudian daripada selesai tawafnya, jadi selesai daripada tawaf 2 kali, 7 kali berhenti. Maka dia itu salat sunat tawaf namanya. Usalli sunnat tawaf rak'ataini istaqbala qiblati lillahi ta'ala. Maka dia salat sunat tawaf 2 rakaat. Afdalnya salat sunat tawaf itu di depan daripada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu afdalnya.
Bila dia tidak sampai, bila dia tidak bisa melakukannya daripada tawafnya itu di depan makam Ibrahim, maka karena kesulitan ada orang tawaf, boleh dia agak menjauh. Ya, jauh. Tapi bertepatan makam Ibrahim, bertepatan. Itu afdalnya. Kalau tidak, di mana saja boleh. Terutama cari afdal dulu. Setelah tawaf baru cari solat sunat tawaf. Hasillah 2 rakaat itu, cukup dengan 2 rakaat. Seperti yang telah tersebut pada sunat ihram. Demikian yang dilakukan seperti solat sunat ihram. Setelah dia pergi ke tempat mikot, kemudian dia solat di sana, solat sunat ihram namanya, 2 rakaat seperti itu. Dan sunat membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, surat Al-Ikhlas. Jadi kalau sunat-sunat itu afdalnya ini. Jumat begitu juga, qabliyah Jumat, ba'da Jumat, qabliyahnya. Jadi sunatnya Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah, supaya kita mendapatkan itu, sunatnya dapat, dalilnya ada. Jadi walaupun kita hafal sekalipun, sunatnya tetap ini, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, untuk mengerjakan salat sunat. Jangan udah terlambat, khatib udah naik, ya, kemudian dia baca Sabbih isma rabbikal a'la. Mau yang lebih khusyuk lagi, amma yatasaalun. Itu udah terlambat. Khatib ceramah cuman 15 menit. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia baru dia membacakan itu daripada surat Sabbih isma rabbikal a'la. Inna hadza sufil Musa. Itu di ujung di ayat baru nak ruku. Itu namanya lampau kesolehan. Lampau kesolehan karena dia mengambil yang ini. Padahal dia sudah terlambat. Makanya kalau orang yang terlambat harus tahu diri. Dia terlambat, ambil posisi tempat lain, jangan di depan khatib, tempat lain. Salatnya ringan saja karena khatib sudah naik. Ringan itu maksudnya apa? Rukun-rukunnya saja. Karena nanti khawatir nanti sudah selesai. Nah, yang penting dia lihurmatil masjid, menghormati dengan masjidnya itu. Nah, itu ya. Maka al-kafirun saja, al-kafirun dan kemudian al-ikhlas. Kalau sudah tertera dalam kitab ini, sudah ada dalam hadisnya. Yang ke-14, hendaklah ia sembahyang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, itu terafdal. Nah, baru saya bilang tadi. Afdalnya itu. Dan jika tidak sembahyang di sana, maka terafdal ia sembahyang dalam Ka'batullah. Kalau bisa masuk dalam Ka'bah. Kalau enggak bisa dia masuk dalam, enggak bisa dia ke dalam Ka'bah. Siapa yang bisa masuk ke dalam Ka'bah? Orang tertentu, raja-raja, ya, raja-raja, kemudian toko-toko, orang Indonesia, toko-toko, orang-orang yang alim masuk. Yang saya dapat informasi pun Qori internasional masuk, Muammar ZA masuk ke dalam Ka'bah. Beliau masuk dapat bisa sholat ke sana. Almarhum Zainul MZ masuk ke dalam Ka'bah, beliau dapat sholat ke situ. Di dalam banyak ulama-ulama yang lainnya. Itu terafdal. Bila dia tidak dapat, maka masuklah dia itu ke Ka'bah, Ka'batullah, dalam Ka'bah. Salat sunat tawaf. Kalau juga tidak bisa, jika tidak ia sembahyang di sana, maka ia sembahyang kesudahan hijir. Di hijir Ismail tuh, bulatan itu, boleh dia masuk, tapi enggak di dalam, di luarnya. Dan jika tidak ia sembahyang di sana, kalau tidak sembahyang di hijir, maka sembahyang ia di sisi bab. Ada pintu Ka'bah, di sisinya tuh, salat. Boleh di sisinya. Dan jika tidak ia disembahyang di sana, maka sembahyang ia pada barang tempat daripada Masjidil Haram. Nah, sekarang terserah mau disembahyang mana. Asalkan dia itu masih area Masjidil Haram. Sama. Tapi kan cari yang afdal dulu. Cari afdal.
Dan jika tidak ia sembahyang di sana, maka sembahyang ia di rumah Siti Khadijah. Cari rumah Siti Khadijah, itu tempat sa'i. Di tempat sa'i itu Safa Marwah. Itu rumah Khadijah. Di situ nanti cari. Kalau nggak dapat juga, nggak dapat posisi ini, nggak dapat posisi ini, di rumah Siti Khadijah. Jadi di Masjidil Haram itu rumah-rumah sahabat semua, itu rumah apa itu? Asalkan kita tahu aja mencarinya. Rajin kita bertanya-tanya, rajin kita namanya. Jadi luar biasa itu perjuangan. Karena ada cinta kepada sahabat, keluarga Nabi, zuriat Nabi, jadi kita bisa tahu tempat lahir di mana, tempat lahir Nabi di mana. Tempat lahir Nabi itu maktab, dijadikan perpustakaan sekarang. Dan jika tidak ia sembahyang di sana, maka sembahyang ia pada barang tempat yang di dalam Mekah. Bukan Masjidil Haram, pokoknya di kawasan Mekah. Tak boleh dia sembahyang salat sunat tawaf di Jeddah. Tak boleh. Jeddah dengan Mekah makan 3 waktu 3 jam. Mungkin dia salat sunat di Jeddah atau di Madinah dia salat. Dan jika tidak ia sembahyang di sana, maka sembahyang ia pada barang tempat yang hurum. Tempat hurum ini apa? Tempat-tempat yang mulia. Di mana tempat-tempat yang mulia? Apakah di Multazam? Apakah di mizab talang air itu? Atau di mana saja? Dan jika tidak ia sembahyang di sana, maka pada barang tempat yang dikendakinya. Dan barang manakala dikendakinya, maka tidak luput sembahyang 2 rakaat itu, melainkan ia mati. Kecuali mati dia, itu tak sembahyang lagi. Disembahyangkan dia kan. Ya. Yang jelas setelah tawaf, kerjakan itu salat sunat tawaf di mana aja, mau jauh, mau sana, terserah mana mampunya. Kalau ada yang afdal, cari yang afdal. Kecuali yang dia tidak bisa salat sunat tawaf itu apa? Udah mati dia, itu tak bisa lagi. Tinggal dia yang disolatkan. Dah, itu perkara salat sunat tawaf setelah putaran yang ke-7, 7 kali putaran itu salat sunat tawaf. Begitu caranya. Dan sunat menyaringkan membaca Quran pada ketika maghrib, membaca Quran daripada ketika maghrib hingga terbit matahari. Dan jikalau dihubungkan tawafnya itu dengan tawaf yang lain, kemudian maka sembahyang ia karena tiap-tiap tawaf itu 2 rakaat, atau banyak tawaf dengan 2 rakaat itu pun harus jua. Harus jua. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya tawaf, habis tawaf 7 kali, kemudian ada salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf silakan tempat di mana? Tempat di mana salat? Tempat yang afdal juga. Maka bila salat sunat tawaf itu, bila dia maghrib dia salat tawaf misalkan, maka sunat menyaringkan suaranya. Apa salat sunat rawatib, salat sunat di masjid, salat sunat qabla Jumat, salat sunat ba'da Jumat, itu kan tidak nyaring. Tidak nyaring, dia sir. Tidak nyaring kan? Tapi kalau malam hari dilakukan di sini tetap juga sir. Tetap juga sir. Qabla daripada ba'da salat maghrib, qabla isya, itunya tidak nyaring, sir. Tapi kalau tawaf malam harinya bila dilakukan, maka sunat untuk menyaringkan dia. Bacaannya, baca Qur'annya itu. Sunat. Setiap kali tawaf. Lagi tidak makruh, tetapi terafdol ia sembahyang kemudian daripada tiap-tiap tawaf 2 rakaat, afdalnya itu biar kerjakan. Dan makruh makan dan minum dalam tawaf, makruh. Kalau solat batal. Tawaf itu sama seperti solat, bedanya dia boleh ngomong-ngomong, boleh ini. Makan boleh, cuman hukumnya makruh. Ngemil. Sana kan harus zikir. Yang batal itu apa? Orang yang dalam tawaf. Kalau dia berpaling,
wajah menghadap Ka'bah, itu dia harus jadikan ininya ke Ka'bah. Dan mengantarkan tangannya pada mulutnya dengan tiada hajat atau dipercakan jarinya. Itu makruh. Masukkan sesuatu, mengantarkan itu makruh. Tidak sampai batal, tapi makruh saja. Sekali lagi. Dan demikian lagi makruh tawaf dengan barang pekerjaan yang masgulkan dia. Makruh hukumnya yang membuat dia menyibukkan dirinya, masgul. Makna masgul di sini adalah menyibukkan dia. Makruh. Dan demikian lagi makruh tawaf dengan barang pekerjaan yang masgulkan dia. Apa yang menyibukkan dia ini? Yang menyibukkan dia seperti ada ia berkendak qada hajat, itu makruh. Makruh dia mengerjakan tawaf itu kalau dia sedang qada hajat. Qada hajat besar atau kecil atau barang yang manalah. Dan demikian lagi makruh tawaf serta sangat ia berkendak kepada makan. Betul-betul lapar perutnya. Ya. Udah dari Madinah belum ada makan-makan dia. Langsung tawaf. Itu makruh hukumnya. Dia mengerjakan tawaf. Tawaf, melakukan kerja tawaf itu hukumnya makruh kalau dia dalam keadaan lapar. Ya sama seperti orang yang salat kalau ke dalam keadaan lapar banget dia itu, maka lakukan salat dia itu hukumnya makruh. Begitu takbir pertama, ingat ikan goreng di rumah. Karena lapar banget. Ingat ini, pokoknya sangat lapar dia, itu makruh hukum dalam, makan dulu. Dan meninggalkan berkata-kata di dalam tawaf itu terutama, itu lebih utama. Walaupun boleh, tapi meninggalkannya terutama. Melainkan dengan kata yang kebajikan jua. Kecuali kata-kata yang kebaikan menolong orang, ya, menolong orang, hendak harus kita sampaikan dengan berkata-kata itu baik. Berkata tentang akhirat, maka itu boleh. Tetapi hendaklah ia di dalam tawaf dengan hadir qalbu. Hadir qalbu berarti betul-betul hadir hatinya zikir kepada Allah. Selain dunia itu tak ada. Dan melazimkan daripada saubnya, tawafnya. Dan melazimkan daripada tawafnya. Dan terus sajalah tawaf. Jangan pikir-pikir yang lain. Jangan pikir yang lain. Bermunajat kepada Allah saat itu tawaf itu tadi. Hadirkan hatinya di dalam tawaf itu tadi. Baik, demikian kajian kita pada kali ini. Ya, sudah kita selesaikan sunat-sunat tawaf. Bagian seputar tawaf sudah kita bahas. Sunatnya, doanya, zikirnya, setelah tawafnya apa saja sudah kita selesaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Baru kita hendak memasuki daripada area Safa dan Marwah untuk melakukan daripada sa'i. InsyaAllah. Apa saja sa'i itu? Apa saja wajibnya dan apa saja sunat mengerjakan sa'i itu tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Silahkan untuk mengulang-ulang kembali daripada pelajarannya. Semoga Allah berikan pemahaman. Semoga Allah cahayakan hati kita untuk mendalami ilmu-ilmu agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.